selamat datang di wisata Pantai Ujung Gelam. Aksesnya lumayan bagus sih kalau cuacanya cerah ya. Tapi di beberapa puluh meter ini berpasir, jadi harus hati-hati. Kalau enggak bannya bisa slip. Dan ini kanan kirinya masih banyak pohon-pohon ya, rimbun banget kayak gini. Jadi ya pulangnya jangan kemalaman. Jadi ini posisinya memang di ujung ya, salah satu ujung Pulau Karimun Jawa. Cantik banget. Lautnya warna biru toska. Pengen nerbangin drone kalau misalnya nggak banyak angin, tapi kalau banyak angin ya udahlah ya. Kita kapan-kapan kesini lagi. Remedi ujiannya nggak lulus ini. Terus karena lapar, kayaknya mau makan dulu, kayak ada warung di depan. Mau makan dulu. Oh, bagus banget pantainya, Masya Allah. Masya Allah. Pantainya bagus banget. Dan sepi, gak ada orang. Oi. Tuh. Cantik banget tuh. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini cuacanya mendung ya, agak mendung ya. Cantik banget. Nah, kita makan dulu aja lah. Mau makan, aku lapar. Kita ke warung. Isi Kak, mau ada makanan apa ya? Oh, Indomie. Oke. Mau Indomie deh. Sama telur. Indomie goreng yang biasa sama telur. Oke. Sama kelapanya. Kelapanya berapaan, Kak? Satunya 25 utuhan. Oh, satu aja. Iya, satu aja. Kelapanya satu aja. Indomie goreng? Iya, satu. Karena sekarang lagi di pantai, dan di pantai biasanya nggak banyak opsi makanan, aku beli Indomie goreng sama telur. Dan tadi sempat nerbangin drone juga, nggak lama, mungkin kayak 5 menit atau 10 menit, keburu baterainya habis dan anginnya juga mulai kenceng ya. Jadi yang penting ada footage-nya sedikit. Are you cold? I'm sorry it didn't work out. Sekarang udah sunset ya. Tadi tuh pengen naik jet ski, tapi tuh masih agak maju mundur gitu. Terus
akhirnya nggak jadi karena udah gelap juga, dan ternyata besok pagi di sini udah bisa main jet ski. Jadi besok mau coba main jet ski di sini. Semoga aku berani ya. Aku takut. Sekarang lagi di ATM BRI, satu-satunya ATM yang ada di Pulau Karimun Jawa. Abis ini mau pergi ke alun-alun, mau cobain seafood di sana. Sebenarnya ini udah agak malam ya, udah jam 8:30, tapi karena tadi tuh kayak capek banget kan habis sunsetan, jadi leha-leha dulu, tiduran dulu, santai-santai dulu gitu sambil ngemil-ngemil. Jadi ini mau ambil uang, habis ambil uang kita cabut ke alun-alun buat makan seafood. Sekarang udah di alun-alun dan aku mau cari orang yang jualan ikan dulu. Alun-alunnya nggak terlalu jauh dari penginapan dan ini ada banyak yang jualan, ada yang jualan oleh-oleh. Aku kasih lihat ya. Sebentar, gimana nih? Nah, ini ada yang jualan oleh-oleh, ada yang jualan baju-baju juga, sebelah sana ada. Terus kayaknya banyak makanan juga tuh, makanan yang seafood kayaknya sebelah sana. Terus tadi di sepanjang jalan juga ada banyak kafe ya, banyak kafe, jadi banyak makanan, banyak opsi makanan, jadi kalian gak akan kelaparan. Ya, aku lanjut cari warung seafood dulu ya. Udah pada mau tutup, tapi ikannya belum dibikin. Maksudnya udah dibikin tapi belum jadi, sama cumi juga. Tapi BTW di sini unik juga loh, kayak sini ada beberapa penjual ya, ada beberapa pedagang. Mereka tuh punya karpet yang beda-beda. Jadi misalnya ini karpet biru, mereka yang kerja tuh yang bantuin warnanya ungu bajunya. Terus aku duduk di karpet warna hijau nih, ini warna hijau. Mereka pakai bajunya yang bantuin tuh warna hijau juga. Terus samping sana warna apa itu? Samping sana tuh warna merah. Samping sana, sebelah sana warnanya merah. Yang rewangnya bajunya bebas kayaknya. Sana lagi tadi kayaknya udah tutup, nggak tahu warnanya apa. Sekarang pagi tanggal 3 dan ternyata kapalnya dimajuin. Jadwalnya harusnya jam 11 tapi ternyata dimajuin jadi jam 7. Jadi ini mau langsung pulang dan harus cetak tiket dulu di sini. Ini tempat buat nyetak tiketnya. Habis nyetak tiket kapalnya baru bisa pergi ke sana buat naik kapal pulang ke Jepara. Sekarang udah di kapal Bahari Express, hampir jam 7, jadi bentar lagi kapalnya berangkat ke Jepara. Dan kapal pulangnya ini lebih bagus daripada yang berangkat ya. Dan memang kapal Bahari Express yang aku lihat di YouTube yang VIP itu memang kursinya kayak gini, nyaman banget dan empuk juga, tempat duduknya nyaman. Dan juga ini ada sandaran tangannya, dan juga jendelanya kalau mau lihat keluar nggak harus berdiri gitu, paling nongok sedikit udah bisa lihat keluar. Kalau yang kemarin tuh harus berdiri banget, dan iya beda sih ya. Kira-kira kayak gini ya. Nah,
jam 10.18 dan udah sampai di sini sekitar jam 9.50. Jadi perjalanan di laut itu kira-kira 2 jam 50 menit ya, dan memang waktu berangkat juga kapalnya sekitar 2 jam 40-50 menit, dan ini beda dari estimasi yang ditulis di aplikasi Bahari Express, karena di Bahari Express tuh estimasinya tuh sekitar perjalanan 2 jam 15 menit, jadi estimasinya segitu, tapi ternyata di lapangan itu 2 jam 40 atau 2 jam 50 menit. Jadi kalau kalian mau ke sini, kalian harus cari jadwal waktu jadwal travel atau taksi atau transportasi yang lain agak di kasih jarak yang panjang gitu waktunya ya. Terus ini sekarang lagi makan di warungnya Bu Bambang, pesen nasi sop ayam, aku kasih lihat. Nah ini nasi sop ayam, ada wortel sama bawang goreng, terus ada sambalnya juga, dan pada ngantri toilet di situ karena mungkin di kapal lama ya, jadi pada ngantri toilet. Aku mau makan dulu. Sekarang udah jam 2.30 siang dan sebentar lagi supir travelnya jemput di pelabuhan. Sekarang di pintu pelabuhan Kartini Jepara, dan abis ini mau ke stasiun Poncol di Semarang. Mungkin kira-kira 2 jaman ya, nanti abis itu dari Poncol lanjut naik kereta ke Tegal. Mungkin kira-kira dari jam 6.30 sampai jam 9.30 ya, 3 jaman ya kira-kira ya, 3 jam. Terus habis itu dari Tegal baru nanti lanjut naik Grab atau Gokar ya. Dan cuacanya panas ya, alhamdulillah sekali panas ya, 32 Celcius kira-kira. Ya kita masih nungguin ini model travelnya dari Mbak Raya. Ini gimana bukanya? Oh ya. Makasih Pak. Bismillah.
Bisa.